Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sportholic TV. Kalau biasanya saya sendirian, nah ini saya akan ngajak teman saya nih untuk kita buat starting five atau starting line up di futsal menurut dengan posisi dan kita berdasarkan juga dengan sepatu futsalnya. Langsung aja, ini dia nih teman saya, yaitu siapa Kang? Saya Wahid. Wahid. Nah ini Kang Wahid ya. Ya, betul. Dari mana? Saya dari Bandung aslinya. Dari Bandung. Jadi kita sebutnya Akang Wahid aja ya. Panggilnya Akang Wahid ya. Siap. Nih Akang Wahid itu kemarin terakhir main itu kapan Kang? Terakhir main apa nih? Futsal dong. Futsal. Kan kita lagi bahas futsal, bukan yang lain. Kalau yang lain di belakang kamera nanti. Futsal maksudnya kalau pro sih dulu saya terakhiran di Bang Sumut ya, Bang Sumut FC. Itu tahun berapa itu Kang? Itu Bang Sumut terakhir tahun 2020-2021 lah. Tahun 2021-an ya. Jadi Akang Wahid ini bisa dibilang mantan ya, mantan pemain Proliga. X lah. X ya, biar keren ya. X Pro. Pemain X Pro Liga di Indonesia. Timnya apa Kang? Boleh di-spill? Kalau awal masuk sih dulu pertama ini pakai DB Asia ya, di Asia 35. Oh, masuk di tim DB Asia 35. Berarti main bareng tuh apa sama Albagir sama yang lain-lain. Albagir itu mungkin bukan main bareng sih, istilahnya kita satu profesi satu tapi profesi. jadi lawan lah di lapangan. Kalau di luar lapangan jadi? Ya jadi satu profesi, jadi teman biasa. Tambah teman. Oke. Jadi saya juga bangga nih punya temen ex pemain Pro Liga juga. Nah, jadi gini Kang, kita kan tadi sudah berdiskusi ya. Jadi udah buat starting five atau yang sering disebutnya apa itu? Kalau starting line up buat Ya, futsal. Starting five saat line up ya. Line up. Ya, jadi kita udah buatin tadi ya, udah sempat diskusi dan kita bukan pemainnya, tapi kita berdasarkan sepatu. Jadi berdasarkan posisi, terus kita masing-masing posisi itu di apa namanya istilahnya dicocoknya pakai sepatu apa ya. Aku kan orang awam nih Kang di futsal ya. Kalau boleh tahu mungkin teman-teman juga ya udah pada tahu ya. Mungkin bisa dijelasin Kang, posisi futsal itu ada apa aja? Posisi futsal tuh kalau dari belakang pertama itu ada posisi vital ya, penjaga gawang. Penjaga gawang. Terus nanti di depan penjaga gawang biasanya ada anchor. Oh, anchor. Anchor itu anchor. pembagi bola untuk ke flank atau ke depan. Normalnya itu depannya itu anchor, terus nanti sampingnya itu ada flank. Terus yang di depan itu ada sebagai pivot atau tembok lah, sebagai pemantul bola ya, seperti itu. Jadi kan tadi sudah dijelasin sama Kang Wahid nih, ada pivot, ada flank, ada anchor, ada kiper, dan punya karakter dan sifatnya masing-masing ya, tugasnya masing-masing ya. Sifat atau tugasnya masing-masing. Tugasnya masing-masing ya. Jadi kan tugas itu ditunjang sama sepatu juga dong, otomatis betul. dong. Kayak tadi pivot itu untuk memantulkan apa? Ya, untuk apa? Tembok Sebagai tembok. Memantul bola gitu. Ketika dapat membagi bola di depan supaya flank atau yang pemain belakang itu bisa mudah untuk menyuting bola atau menyuting bola lah, menyuting bola ke gawang. Oke. Nah, jadi udah ada tugasnya dan dari kita juga tadi sudah berdiskusi ya, bukan saya ya, ini dari konsultasi juga sama pakarnya ya. Ini udah kita rekomendasikan lah sebutan, bukan saya rekomendasikan. Kita cocokkan nih sepatu ini kira-kira untuk posisi ini. Jadi buat Sobat Holik yang ada di rumah ataupun di mana aja yang nonton video ini, jadi paham nih. Kalian misalkan biasa bermain di posisi apa, jadi udah siap nih ketika ke toko cari sepatunya sepatu apa gitu ya. Harapannya seperti itu ya. Harapannya seperti itu. Oke, kita pertama mungkin kupas dulu dari kiper ya. Tadi ya Wahid ya, kiper. Menurut Kang Wahid nih, kiper itu biasanya pemain pro liga itu biasanya pakai sepatu apa dan kenapa? Nanti kita hadirin sepatunya di sini juga nih. Kalau kiper sih biasanya kita kebanyakan ya. Brand-brand lokal sih udah banyak yang make ya. Mungkin ada Jogosala, kalau
dari Ortus X, dari Mills ada Volta Sala, dari Kalsi ada Boom Sala juga. Nah, cuman kita kan tadi udah berdiskusi, mungkin kalau menurut dari Sobat Holi sendiri kayaknya kita Jogo Sala sih, lebih ke Jogo Sala. Jogo Sala ya. Jadi kita coba isi di bagian kiper itu dengan formasi sepatu dari Ortus X Jogo Sala ya. Jogo Sala. Oke. Nah, ini nih. Ini tadi yang disebut oleh Kang Wahid yaitu Jogo Sala. Ini sudah ada Jogo Sala apa nih? Revolt ya Kang ya? Ya betul, Jogo Sala Revolt. Mungkin bisa dijelasin nih dari Kang Wahid, kenapa kok kiper ini alasannya kiper pakai Jogo Sala Revolt ini kan? Kenapa kiper pakai Jogo Sala? Nyaman dari kiper sih belum tahu, cuman menurut analisis, anak analisis nih. Cuman kalau menurut pandangan saya ini cuman opsi pandangan saya, bukan pure, berarti bukan Jogo Sala ini bukan, cuman ya pandangan saya kenapa kiper pakai Jogo Sala, karena ini Jogo Sala itu pertama nih bantalannya sangat tebal, empuk ya, juga istilahnya buat kiper tuh karena kiper nggak perlu akselerasi yang begitu banyak lah, karena cuman hanya posisinya tuh mengamankan gawang. Nah, ditunjang dengan kenapa Jogo Sala, kalau pandangan saya kenapa Jogo Sala Revolt juga. Jogo Sala Revolt ini sudah dilapisi ya, depannya itu udah pakai kulit. Sehingga kan kiper itu kadang kita ada split, ada nutup pakai kaki ya. Oh iya. Nah, pandangan saya itu kiper kenapa pakai Jogo Sala, karena agar lebih nyaman, dan nanti ketika membagi bola kiper pun kan harus bisa passing loh. Iya. Passing itu dengan nyaman dengan Jogo Sala Revolt ini kalau kata saya. Sama nggak mudah tergerus nih bagian, biasanya tuh kiper suka tergerus nih bagian sininya. Karena suka ngesot-ngesot gitu ya. Kayak gimana gitu. Kalau itu sih karena saya, terbuat dari upper kulit juga. Jadi lebih cocok ya. Cocok dan bisa langsung lepas. Kayak gitu sih kalau menurut saya Jogo Sala. Kenapa pilih Jogo Sala, atau mungkin kalau yang lain ada Volta Sala dan lain-lain. Tapi kalau menurut saya sih lebih ke Ortus X ya, kita Ortus X Jogo Sala Revolt sih kayak gitu. Karena kiper juga nggak banyak gerak ya, Kang ya. Jadi sepatu berat seperti Jogo Sala pun nggak masalah sih. Nggak masalah. Malah didesain untuk itu ya. Untuk kiper, nah lebih nyaman dan supaya bisa lebih baik dalam gerak lah. Ada nggak sih Kang pemain pro yang udah pakai Jogo Sala ini? Ada kiper sih, dulu sih pernah. Albagir juga pas zaman saya sih, saya main tuh Albagir juga pakai Jogo Sala. Tahun 2021-an itu ya? 2021 sebelum pindah ke Mills dia makanya Jogo Sala. Jogo Sala kayak mungkin ada, kalau di Jawa Tengah ini Nizar ya, mungkin Nizar pemain sekarang di Kancil ya. Di Kancil itu dia juga sering pakai Jogo Sala. Dulu terakhir ya pernah sih kayaknya pakai Jogo Sala Revolt ini gitu. Tapi kalau sekarang belum lihat Jogo Sala apa ya. Terakhir sih ngelihat Jogo Sala Ronin ya. Tapi pernah sih kiper nih kayak Nizar itu pakai Jogo Sala Revolt kayak gitu. Cocok lah ini buat kiper kalau kiper ya. Rekomendasi, sangat rekomendasi lah buat betul. Jogo Sala. Jadi menurut kami posisi kiper itu lebih rekomennya dan kita lebih memilihnya itu pakai Jogo Sala. Baik Jogo Sala, ada banyak ya Jogo Sala ya? Banyak, ada Jogo. Tapi kalau pakai Volta Sala atau pakai Meta Sala itu juga nggak masalah ya? Nggak masalah ya? Ini kan versi kami. Versi kami ya? Versi Sportaholic? Iya. Oke, ini yang dari kiper ya, Jogo Sala. Diisi sama sepatu Jogo Sala. Nah, terus kita ke depan lagi nih, Tadi Kang, ada namanya Anchor ya? Anchor, betul. Anchor apa Anchor sih? Kang, apa sebutannya? Ya? Kalau tulisannya Ancor ya. Tulisannya Ancor ya. Tapi Ancor singkatan dari apa tuh? Tapi ya kalau dibilang Ancor ya, Anchor ya. Anchor itu kalau Indonesia berapa? Berarti kan jangkar. Anchor. Pokoknya itulah pokoknya ya. Jadi Anchor. Nah, kalau menurut kami tadi udah berdiskusi tadi isi sama sepatu ini dia nih. Nah, jadi untuk Anchor tadi kita dari kami itu diisi di sepatu dari Brodo. Nah, ini sepatu yang baru banget nih, Kang. Ini kenapa alasannya dulu ya? Kenapa Brodo nih, Kang?
di anchor? Kenapa Brodo ya? Ini Brodo ya kalau dibilang pemain baru di futsal ya. Sebelumnya lifestyle ya. Iya. Sejauh ini sih saya belum paham sih kenapa belum paham sih siapa sih yang pakai Brodo, cuman kalau dilihat dari desain sama dari tampilan gitu ya, ini cocok sih buat anchor karena ini karena nggak terlalu ringan juga ya di sepatu futsal, agak berat juga, terus agak tebal. Agak tebal. Dulu saya flank sih. Kalau flank, kenapa kalau pakai ini karena kurang cocok. Nah ini cocoknya kalau kata saya sih buat buat anchor ya, buat jangkar. Kenapa? Karena ini sangat tebal juga ya, kayak kayak Jogo Salah tadi ya. Dan juga ini buat bagi bola gitu. Kalau buat passing itu bisa lebih berbobot ya, dengan kalau menurut pribadi saya lebih berbobot dan lebih bisa enak lah. Dan lihat dari desainnya juga ini bagus sekali ya, kalau kata saya dari Brodo. Itu sih kalau menurut saya anchor. Jadi karena anchor itu kan pembagi bola ke depan gitu. Jadi supaya passing pun harus bisa berbobot dan harus bisa pas gitu. Ada bobotnya. Dengan kenapa kami berdiskusi dengan Mezala Strike ya, ini juga cocok karena biasanya tuh anchor tuh pemain anchor tuh kakinya mungkin lebih agak besar gitu, lebar sedikit lah kayak gitu. Karakternya lebih atau jangan-jangan kalau milih pemain anchor tuh berdasarkan kaki lebar? Enggak juga ya. Tapi kebanyakan kalau lihat-lihat gitu teman-teman gitu ya, seneng itu yang nggak terlalu ringan dan ada agak berat sedikit sih. Gitu. Saya lihat teman-teman saya yang dulu pemain pro itu kan, kenapa dia ada pakai Jogo Salah, atau sekarang mungkin ini lebih ke Mezala ya. Mezala ini misalnya cocok sih starting 5 buat di futsal ini, buat anchor. Oke, kita sepakat ya untuk Mezala Strike ini diisi di posisi apa tadi? Anchor ya. Karena biasanya juga dari kiper, misalkan bola ketangkep kiper nih, biasanya dia passingnya mesti ke anchor ya. Anchor baru kalau ya biasanya anchor sih langsung ke anchor atau langsung bisa bagi-bagi bola. Bagi bola biasanya seperti itu ya. Oke, jadi ini cocok banget nih. Kita rekomen, kita isi ya, kita sepakat untuk posisi anchor ada di Brodo aktif Mezala Strike. Oke. Terus kita mau kemana dulu nih ya? Ke sayap, ke flank atau mau ke pivot dulu? Kita langsung aja sih ke flank ya, ke flank ya? Biasanya Oke. Ke flank langsung. Ke flank ya? Ke flank berarti 2 sepatu nih. Nah, ini nih. Ini kita juga tadi sudah berdiskusi kalau di posisi flank itu diisi oleh sepatu dari Mills dan dari Spek. Nah, mungkin Akang bisa jelasin satu sepatu dulu aja, Kang. Kalau kanan kiri sama ya, Kang ya? Flank itu kanan kiri sama ya? Sifatnya, tugasnya. Cuman sama aja buat lewat-lewat. Biasanya sih yang flank tuh yang sukanya tuh badannya ya seperti saya ini yang lincah-lincah lah gitu. Iya. Lincah dan suka lewat-lewat gitu. Yang gesit ya, satset. Ya, satset. Jangan. Kita udah diskusi kalau flank itu ada dari Genom Elite ya. Oke. Sama itu nanti ada dari speknya dari spek ya. Kita ulas satu dulu sepatu itu. Ini Genom Elite ya. Genom Elite. Kenapa sih Genom Elite? Karena ini biasanya nih, kalau dilihat dari bentukannya, kalau buat kaki lebar kayak buat anchor atau nanti buat pivot ini kayaknya kurang cocok. Karena kenapa ini tuh? Slim. Dari slim ya. Kakinya slim. Dan juga ininya nggak terlalu tebal ya, dan juga ini cukup ringan sih, ringan buat. Karena flank itu harus, kalau saya pribadi sendiri saya sebagai flank ya yang harus yang ringan. Karena Kang Wahid dulu berarti flank posisinya. Oke. Ringan buat sprint, buat gocek-gocek biasanya kayak gitu. Kalau ada nggak sih Kang pemain flank yang punya perut gede gitu? Yo, ada. Tetap ada. Oh gitu. Berarti bukan berdasarkan itu mungkin kurang menjaga kayaknya gitu ya flanknya. Ada sih, ada. Ada. Sekarang kalau saya lihat tuh ada pemain halus ya. Dia kalau saya juga pernah jadi rivalnya, jadi lawan gitu ya. Namanya itu
panggilannya Aang. Hmm. Dia badannya gempal. Berisi. Oh, gempal malah. Tapi gocekannya tuh dia. Oh, ya, oke. Memang suka gocek-gocek. Berarti flank itu bukan cuma speed tapi akselerasi juga berarti ya. Bisa akselerasi juga. Makanya sepatu ini Genom. Ya Genom ini karena nih pakai keniting juga, ringan, dan juga di talinya tuh ya inilah para pecinta futsal paling suka nih pakai tali pipih kayak tali gini pipih, dan ya. apalagi flank nih. Flank ini ininya bisa pas lah. Slim. Kakinya slim. Biasanya flank itu kakinya slim. Nih kalau dengan adanya keniting juga kalau yang Genom Elite kenapa? Dia bisa mencengkram langsung, jadi nggak goyah gitu, nggak sepatu tuh kayak ada slip gitu, nggak, tapi bisa langsung nyetel lah dengan kayak gitu sih. Beda uppernya ya sama ini ya? Beda sih. Ini agak lebih kaku gitu ya? Kaku, kalau ini lemes gitu ya? Kalau kata, menurut saya sih, menurut saya pribadi ya. Atau ya menurut teman-teman kalian. Kalau saya ini, kalau pakai sepatu ini kurang. Karena jempol saya kebetulan lagi cantengan. Iya. Lagi cantengan. Kalau ini keinjek nanti sakit. Kalau ini kan ada ininya, ada pelindungnya nih. Gitu. Mungkin kakinya lebar juga ya. Ya, kakinya lebar juga aku. Soalnya jarang sandalan, jarang pakai sepatu, jadi kakinya lebar. Gitu. Ini flank ya kita. Flank ya, mau kanan kiri gini cocok. Cocok ya. Yang ini. Oke. Kalau dari Mills ya, kita ya tadi udah bersetujui Mills ini ya. Genom Elite nih. Jadi kita berusaha adil nih ke brand-brand. Kita isi semua brand kita isi ya. Jadi nggak semua Mills. Sebenarnya kita mau aja nih semua Mills asal dari Mills juga ada. Ya gitulah. Ya silakan mau sponsor masuk boleh ya. Nah ini di flank tadi kita sepakat pertama itu pakai Mills Triton Genom. Mau pakai Triton Dazzler juga boleh ya? Boleh. Dari kita rekomendasinya seperti itu. Terus yang kedua ada flank juga nih dari, nah ini nih. Nah, kalau ini Kang Wahid aja lah yang jelasin, saya nggak berani. Ya. Ini Ribbon. Ya Ribbon. Ribbon ini sepatu yang sangat, kalau menurut saya pribadi ya, saya dulu waktu di DB Asia nih, waktu saya terakhir main sama DB Asia waktu di series Jakarta ya, Jakarta di GOR Ciracas. Saya dulu pakai Ribbon yang warnanya putih merah. Oh, putih merah. Saya 1 assist pakai itu tuh. Wih, kebetulan yang ngegolin saya. Bukan. Ribbon ya. Kenapa pakai Ribbon nih? Ribbon sangat dirancang dengan akselerasi nih, like speed. Namanya pun nggak like speed. Like speed nggak tuh. Ya, like speed Ribbon. Cobron ya, sebutannya cowok Ribbon. Dengan apa ya? Dulu sebelum Ribbon sih ada sih namanya like speed doang. Like speed doang. Dulu saya sempat ya, dulu saya latihan tuh sebelum ada Ribbon tuh saya pakai like speed. Sama tuh saya pakai like speed tuh sangat pokoknya udah kayak belut gitu. Gitu ya. Sekali gitu. Blok gitu ya. Pokoknya gocek-gocek. Kenapa pakai Ribbon? Karena Ribbon kalau banyak sih dirancang ringan banget ya. Terus bagiannya walaupun ini agak, kalau menurut saya nih kalau dibanding dengan light speed yang dulu gitu ya, ada bantalan karetnya itu agak tebal sedikit, sehingga nggak membuat si tumit atau bagian telapak kaki itu kita nggak mudah sakit, karena kan pasti gocek-gocek terus dipakai terus kan. Kalau tipis mungkin ya, kenapa disebutnya light speed Ribbon, supaya nggak terlalu tipis dan supaya nyaman gitu. Kalau menurut saya dan ya seperti biasa ini talinya tali pipih ya, itulah kenapa flank itu buat pakai Ribbon, karena buat enak banget ya, enak sekali. Ini asal original ya. Di pasar-pasar banyak tuh yang 35 ribuan, 100 ribuan ya, marak banget tuh. Pemain pro sih banyak sih ya makanya. Ya dulu Firman Ardiansyah, Run Tuboy juga sempat pakai ini. Pernah. Terus sebelum, kalau Run Tuboy mungkin ya pernah pakai juga. Dewa Rizky ya, buat gocek juga ada ya, karena sangat senyaman itulah pakai Ribbon. Senyaman itu. Saya juga nih pokoknya kalau untuk flank nih Ribbon paling, kalau menurut saya pribadi sangat nyaman sekali pakai Ribbon. Oke, kita sepakat. Nanti kalau mau main bareng sama saya nanti saya juga pakai Ribbon ya. Mau main bareng sama saya boleh. Bawa Ribbonnya, nanti bawa spidol juga kalau mau tanda tangan sama boleh, juga bisa nanti. Oke, kita sepakat ya. Flank keduanya pakai like speed Ribbon nih dari spek. Terus kita ke apa lagi yang kurang? Pivot ya. Pivot. Pivot. Nah, kalau pivot ini kita juga sepakat nih
Pivot ini diisi oleh produk dari Mills. Siap. Lagi-lagi dari Mills ya. Mills. Yaitu Voltasala Pro Nemesis. Nah, ini baru nih ya, Kang ya. Di 2024 ya. 4 ya. Kalau dilihat sih pemain-pemain udah pakai Pro. Udah pakai ini ya? Ya, Voltasala Pro Nemesis. Udah ada siapa aja, Kang, yang pakai sepatu ini, Kang? Banyak kan sih kalau Nemesis saya lihat sih kayak Raka Febianto, Raka Febianto, Bambang Bayu Sertajin juga pakai. BBS. Terus saya Bambang Pamungkas bukan? bukan ya, bukan. Bola itu ya. Dia juga striker ya? Striker. Jadi dia bukan. Saya pivot. Itulah banyak ya pemain-pemain pro ya. Kayak Raka sih engkor tapi ya bisa sih. Dia ini juga bisa sih buat pivot sih. Tapi pivot adalah ini juga pakai pivot. Alasannya nih, pivot dengan tugasnya dan karakternya kenapa pakai Voltasala ya? Kalau di kita kan mungkin bisa lah kita milih mungkin dari order kan ini versi kita ya. Oke, versi kita. Sportholic ya. Sportholic. Starting 5 Sportholic Iya. ini di Voltasala Nemesis. Kenapa? Outsole-nya dulu nih. Outsole-nya tuh harus yang tebal gitu ya. Tebal kenapa? Karena pivot itu kita harus sebagai tembok ya, tembok di depan. Dia itu harus bisa kuat dan kakinya pun harus bisa benar-benar kayak kuda-kudanya itu kuat ya. Harus kuat. Jadi nggak gampang goyah. Nggak gampang goyah. Nah, kenapa pakai Voltasala ya? Tadi kita udah diskusi karena ini cocok sekali gitu supaya buat kuda-kuda dan saat nahan bola itu langsung bisa tertahan. Kan biasanya futsal itu diinjak gitu ya. Apalagi pivot tuh pasti ketika dipassing dari anchor ataupun dari flank itu pasti harus pakai dia tuh harus bisa nahan bola selama mungkin sampai temannya itu bisa minta kembali support kembali untuk bisa mencetak gol tentunya. Nah, pivot kenapa pakai Voltasala ini cocok karena itu supaya bisa nahan bola yang sangat kuat dan saat membagi bola. Kalau pivot itu juga salah satu pemain yang sering berhadapan sama musuh langsung ya, Kang? Ya, betul. Ya nggak sih? Ya harus pasti langsung berhadapan langsung karena kalau dibanding yang lain kan kalau kayak flank kan dia akselerasi gocek-gocek lewat gitu ya. Jadi sering bersentuhan sama musuh kan lebih sering yang mana? Pivot bukan? Pivot sih. Iya kan? Benar-benar pivot. Karena pivot di depan langsung harus langsung dipres tuh. Langsung dipres ketemu dengan angkor pemain lawan. Pasti pakai pivot. Nah, kenapa pakai Voltasala Nemesis? Karena ini ada kenitingnya dan bisa langsung nyengkram, nggak slip gitu. Biasanya kalau misalnya nggak pakai yang lain mungkin ya yang abal-abal gitu ya, yang abal-abal ya. Itu mungkin slip ya bola mudah lepas gitu. Mudah lepas. Makanya jadi ini rekomend banget ya. Rekomendasi banget kalau kata saya, pribadi saya sebagai lihat teman-teman gitu dulu yang sebagai pivot ini juga cocok sekali gitu. Pakai ini. Tapi ini Subhan ya. Kalau Bang Subhan sih kan karena ortus ya Subhan. Iya. Gitu, karena ya mungkin kalau kata saya sih di Voltasala Pro Nemesis kayak gitu. Ini karena sering dipres langsung sama musuh ya. Kalau pivot itu kan begitu dapat bola dia langsung dipres. Teman saya pernah tuh Kang curhat ya. Teman saya kan pivot tuh. Dia langsung dipres sama musuh terus gini, terus kok belakangnya anget gitu. Aduh ini nempel banget nih. Ngawur itu teman saya. Pokoknya itulah pivot. Kenapa pakai Voltasala sih, lebih ke Voltasala. Bukan mungkin ada kalau ini karena Triton atau yang lainnya. Oh gitu. Karena yang salah itu kalau pribadi saya cocok lah buat pivot. Tapi pemain futsal itu kan mainnya juga rotasi ya? Ya betul, rotasi. Ya kan rotasi ya Kang ya? Ya tergantung strategi dari pelatih. Oh iya. Kalau mungkin ada yang nggak tanpa pivot, ada double pivot juga. Gitu. Macam-macam sih pelatih ada banyak sih. Strategi pelatih bukan monoton kayak misalkan pemain bola tuh di belakang terus kayak. Jadi ya harus rotasi. Waktu-waktu bisa. Sewaktu-waktu ya anchor pun harus bisa maju. Bisa jadi pivot gitu ya atau jadi flank. Jadi flank, jadi gitu. atau ke depan itu. Pivot pun harus sewaktu-waktu ya harus ke belakang, dia harus membantu pertahanan. Kalau sekarang Kang Wahid nih pakai sepatu apa Kang? Sebagai flank nih. Sebagai flank saya Ribbon sama Ribbon. Ya Ribbon. Kalau di sini ya saya makanya Ribbon. Ribbon sama apa? Ganti-gantiannya apa nih Sama biasanya? ini. Kalau dari spek saya spek sih LS Omega. Oh LS Omega. LS Omega ini.
Jadi memang di ini lagi sama spek juga. Nggak sih, belum sih. Karena kebetulan suka aja ya suka sama aja, spek karena ya. cocoknya udah pakai spek mungkin. Oke. Jadi itu sob, ini lagi-lagi kita disclaimer ya bahwa sepatu-sepatu yang masuk di jajaran starting 5 itu menurut kami itu ya, Kang ya. Yang tadi ya, yang tadi disebutkan ya dari posisi kiper ada Joko Salah. Terus di anchor ada di Mezzala Strike dari Brodo. Terus di posisi pivot ada di Volta Salah Pro Nemesis. Di flank ada Ribbon sama Triton Genom. Oke. Nah, jadi buat kalian mungkin ada usulan atau ada versi lain, versi beda nih, bisa ditulis di kolom komentar. Kalian biasanya pakai apa, terus merasakan kenyamanan bisa di-share di-share di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu aja ya Kang Wahid. Terima kasih atas waktunya nih Kang. Sudah mampir di Sportaholic TV. Dan terima kasih juga buat kalian sudah menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa diaktifin tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan nih video-video berikutnya. Terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.